Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Atau ada yang sakit, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kalian lihat kanan kiri, depan belakang, apakah ada sampah? Kalau ada tolong dibuang ya. Kondisi kelas sudah bersih, tapi papan tulis kita masih kotor nih. Untuk yang piket hari ini siapa? Tolong dibersihkan ya papan tulisnya. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya materi pembelajaran kita pada minggu lalu apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Ada, Bu. Iya, coba Paulia disebutkan. Tentang sifat-sifat benda. Iya, tentang sifat-sifat benda. Ternyata benda punya sifat ya. Kira-kira sifat benda itu seperti apa? Ada benda padat dan benda cair. Oke, pintar sekali Ramadan. Terima kasih Paulia dan Ramadan. Kalau sifat benda cair kemarin seperti apa? Air. Iya, air itu bisa mengikuti Wadah. Nah, kalau anak-anak semuanya taruh air di dalam botol minum ini, dia akan mengikuti wadah botol minumnya. Spidol yang merupakan benda Padat. Iya, benda padat ke dalam botol minum ini. Apakah spidolnya akan berubah menjadi wadah botol minum? Tidak. Itulah ya perbedaan antara benda padat dan benda Cair. Oke, udah paham semua ya sama materi kita kemarin. Kita lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ternyata selain ada sifat, benda juga bisa berubah wujudnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu membedakan antara benda padat dan benda cair. Ada yang bisa sebutkan contoh benda padat? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silahkan Sinta. Benda padat itu seperti meja. Iya, benar sekali. Terima kasih Sinta. Beri tepuk tangan dulu untuk Sinta. Nah, kalau untuk benda cair siapa yang bisa menyebutkan contoh benda cair? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silahkan Fatimah. Air. Iya, benar sekali. Kita akan bahas perubahan dari wujud benda. Contohnya seperti air yang ada di botol minum ini. Kalau nanti botol minumnya Ibu masukkan ke kulkas, ke bagian yang freezer deh. Apakah air yang ada di dalamnya akan berubah wujud atau tidak? Berubah. Jika dibalik, kalau spidolnya yang dimasukkan ke dalam freezer, apakah spidolnya akan berubah wujud atau tetap? Tetap. Nah, itulah dia yang dinamakan perubahan wujud benda. Kita masukkan ke dalam freezer, dia akan berubah menjadi potongan-potongan es seperti ini. Nah, dimasukkan ke dalam mana tadi? Freezer. Nah, iya. Jadi air ketika dimasukkan ke dalam freezer, dia akan berubah menjadi benda padat. Itulah dia yang dinamakan perubahan wujud benda. Berarti dari benda cair menjadi benda padat. Oke, ciri-ciri benda padat siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyimpulkan ciri-ciri benda padat? Ayo. Saya, Bu. Iya, silahkan. Benda padat itu benda yang bisa kita genggam. Iya, benar sekali. Nah, kalau air ini sudah dimasukkan ke dalam freezer, apakah airnya bisa digenggam? Bisa. Nah, iya, seperti itu ya. Anak-anak sampai sini udah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Nah, untuk mengembalikannya kepada posisi semula, mengembalikan es ini ke air, apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan cara didiamkan di terik matahari, Iya, boleh. Didiamkan di terik matahari, nanti dia akan mencair. Iya, nanti dia akan mencair. Selain dijemur di bawah matahari, bisa di mana lagi? diletakkan di ruangan. Iya, benar sekali. Kalau diletakkan di bawah matahari, proses mencair dari es ke air ini akan lebih Cepat. Kalau di dalam suhu ruangan, Membutuhkan waktu lama. iya benar sekali. Hebat banget sih anak-anak kelas 6
benda padat dan benda cair. Benda cair jika dimasukkan ke dalam wadah, dia akan mengikuti wadahnya. Nah, ini udah Ibu masukkan ke dalam botol minum. Kalau dimasukkan ke dalam mangkok, dia akan menjadi Mangkok. benda cair, dia bisa mengikuti wadahnya. Sedangkan benda padat jika dimasukkan ke dalam wadah, dia akan tetap, tidak akan berubah bentuk kecuali dihancurkan. Sekarang Ibu mau kalian buat di buku latihan contoh benda padat dan benda cair serta benda yang bisa berubah menjadi benda padat atau benda cair. Silahkan dibuat di buku latihannya. Ibu tunggu waktunya mengerjakan sekitar 5 menit ya. Karena hari sudah semakin siang dan sudah waktunya istirahat untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Warahmatullahi